Saudara-saudari. Selamat pagi semuanya. Pagi ini mari kita belajar kitab Roma bersama. Lalu siapa yang akan diselamatkan oleh kitab Roma? Yang akan diselamatkan oleh kitab Roma adalah orang yang beriman, artinya baik itu orang Yahudi, orang Yunani, orang Tionghoa, orang Amerika, atau orang di zaman Tuhan Yesus Kristus dahulu. Ataupun orang di zaman ini. Orang di setiap zaman, siapa saja yang percaya Tuhan Yesus Kristus pasti diselamatkan. Yang beriman kepada nama Tuhan Yesus Kristus pasti diselamatkan. Inilah Injil. Injil akan menyelamatkan orang seperti apa? Seperti yang dikatakan Alkitab, orang benar akan hidup. Oleh iman memperoleh hidup kekal. Injil adalah untuk menyelamatkan orang yang beriman. Lalu jika kita orang yang tidak percaya Injil, orang yang tidak percaya Injil, atau sebelum mengenal Tuhan, orang yang tidak percaya Tuhan, bagaimana kesudahan mereka? Seperti yang dikatakan Alkitab, kesudahan mereka adalah menyembah berhala. Karena untuk mengenal Allah, kita harus percaya Tuhan. Seperti orang Israel kuno. Yehuwa, Bapa kita adalah Allah nenek moyang mereka. Tetapi karena mereka tidak memiliki Yesus Sang Penebus, maka generasi demi generasi orang Israel menyembah berhala. Menyembah berhala karena tidak mengenal Tuhan. Tidak mengenal Tuhan Yesus yang menjadi manusia. Jadi karena tidak ada penebus. Semua orang menyembah berhala. Sebenarnya hal-hal tentang Allah, mata kita bisa melihatnya. Karena sejak penciptaan dunia, Kemuliaan Allah yang tidak kelihatan, yaitu kuasa kekal dan keilahiannya, dapat dilihat dari segala yang diciptakannya. Kita melihat bintang-bintang di langit, matahari, bulan, dan segala sesuatu di bumi dan alam. Semua kehidupan, udara, sinar matahari, segala sesuatunya memperlihatkan adanya Allah yang agung. Tetapi manusia sepertinya sengaja melihat. Tapi setelah melihat, malah berkata tidak ada Allah. Jadi mereka pantas menerima pengakuan bagi Allah. Bagi manusia, sebenarnya jika manusia mengamati dengan teliti, ada Allah. Tetapi manusia tidak mau memuliakan Dia yang benar-benar memegang hidup kita. Allah yang menciptakan alam semesta. Namun mereka malah memberikan kemuliaan kepada ciptaan yang fana. Ciptaan yang fana, yang bisa binasa itu, menganggap ciptaan sebagai Allah. Maka Allah akan menyerang mereka. Akan membalas mereka. Kalau begitu, mengapa dulu kita mungkin juga pernah menyembah berhala? Apa sebabnya memberikan kemuliaan kepada berhala? Hari ini kita tidak lagi menyembah berhala. Malah mengerti untuk memuliakan Allah yang Esa. Itu karena kita telah mengenal Yesus Sang Penebus. Seperti yang dikatakan Alkitab, jika seseorang tidak melalui aku, tidak ada yang bisa sampai kepada Bapa. Semua orang jika tidak melalui Tuhan Yesus, maka tidak bisa mengenal Allah. Tuhan Yesus Kristus sendiri juga berkata demikian. Selain Bapa, tidak ada yang mengenal anak, selain anak dan orang yang kepadanya anak berkenan menyatakannya. Tidak ada yang mengenal Bapa. Artinya, kecuali Tuhan Yesus Kristus menyatakannya kepada kita. Jika tidak, kita tidak akan mengenal Allah. Saat kita belum mengenal Tuhan, kita menyembah leluhur, menyembah berbagai macam berhala. Waktu itu tidak mengenal Tuhan, sehingga kita tidak mengenal Allah. Sekarang kita mengenal anak Allah, yaitu yang diutus datang ke tengah manusia. Tuhan Yesus yang disalibkan demi dosa kita. Asalkan mulut kita mengaku Yesus adalah Tuhan. Hati percaya dia telah bangkit dari kematian. Hati percaya bahwa Yesus sekarang hidup. Percaya dalam hati bahwa Yesus hidup sekarang. Dan percaya serta mengaku dengan mulut bahwa Yesus adalah Tuhan. Tidak lagi menyembah berhala. Karena mulut kita mengaku Yesus adalah Tuhan. Dalam hati percaya dia hidup sekarang. Maka Tuhan kita menyelamatkan kita. Membuat kita tidak lagi menyembah berhala. Tidak lagi memberikan kemuliaan kepada ciptaan. Karena Tuhan kita tidak ingin kita binasa. Tuhan kita tidak ingin kita binasa. Tidak ingin kita menyembah Allah lain dan binasa. Karena Allah lain tidak bisa memberi kita hidup kekal. Hanya Allah yang benar yang bisa. Maka manusia tidak dapat menemukan Allah. Tetapi melalui satu orang dapat menemukan Allah. Orang ini adalah Yesus Kristus. Inilah misteri kebenaran. Tidak ada seorang pun yang pernah melihat Allah. Dan tidak ada seorang pun yang berkata, tidak ada seorang pun yang dapat mengenal Allah. Tetapi Yesus yang turun dari surga menjadi manusia. Dia mampu membuat semua yang memanggilnya Tuhan. Semua yang memanggil Yesus sebagai Tuhan. Semua yang percaya Yesus sekarang hidup. Yang sudah bangkit dari kematian. Maka selama ada orang yang memiliki dua aspek ini, yaitu memanggil Yesus sebagai Tuhan, dan percaya bahwa Yesus hidup, yang sudah bangkit dari kematian, maka Tuhan Yesus Kristus akan menyelamatkan kita. Membuat kita mengenal bahwa Yehuwa adalah Allah. Segala kemuliaan bagi Bapa, Tuhan, amin.